魔力がどんどん集まってきたぞ。見せし闇より生み出す大魔法。あれだ。Halo para animers yang taunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman meskipun wifi tetangganya udah pada dimatiin? Sebelumnya nih ya, Mimin mohon maaf jika Mimin mempunyai salah atau kata-kata Mimin yang terlalu overpower, karena sekarang tuh masih termasuk hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime terbaru kali ini, yaitu anime Tensei Kizoku yang sekarang udah nyampe ke episode keempat. Yang dimana di episode kali ini kalian bakalan ditunjukin Babang Ken yang tengah menjalani pesta debut di ibu kota. Nah, tanpa lama-lama langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selepeu. Di awal scene kita ditunjukin Ken yang sedang berada di tempat ibadah untuk ketemu sama para dewa. Dan benar saja nggak lama kemudian dirinya nampak langsung disambut dengan ramah sama para dewa di sana. Rupanya Ken datang untuk konsultasi soal statusnya yang nggak ada otak. Sang dewa pun bilang kalau itu memang bukan status manusia. Meski pengalaman Ken kurang, tapi dia udah jadi manusia terkuat. Dan Pak Zornem menawarkan Ken untuk jadi setengah dewa yang setara dengan hewan suci dan naga suci. Tapi ya tetap aja ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan sendiri. Tidak hanya itu, Pak Zornem juga minta dibuatkan game dari pengetahuan masa lalu Ken. Ken yang berpikir kalau dia membawa sesuatu yang gak ada di dunia isekainya itu pastinya akan populer. Mendengar ucapan hati Ken yang seperti itu membuat Pak Zornem dan Pak Panam jadi semangat. Terus scene pun pindah ke ibu kota, yang dimana nampak kakak Ken yaitu Reine yang tengah cari baju baru. Dan Ken malah agak canggung karena itu bukan tempat untuk cowok sendirian. Setibanya di luar, Ken yang ngelihat telinga kucing bergerak, dia pun menyadari kalau itu adalah Parma. Rupanya dia tengah berlatih di toko pamannya yang bernama Tamanis. Betapa terkejutnya dia ketika mendengar kalau Ken itu adalah seorang bangsawan. Ken yang ingin melihat-lihat ke dalam, sesampainya dia agak terkejut dengan macam-macam barang yang ada. Ken yang berencana ingin membuat game, dia pun bilang pada paman Tamanis dirinya udah punya ide dan meminta bantuan paman tersebut untuk memproduksi dan menjualnya. Dan ketika Ken menunjukkan game yang ingin dia buat, rupanya itu adalah tic-tac-toe, permainan yang pastinya udah kalian mainkan di sekolah. Pak Tamanis yang bilang kalau game itu simple, menarik, dan cara mainnya juga mudah. Selain itu bisa ditawarkan dengan harga yang murah. Oleh hal itu Pak Tamanis pun bersedia untuk membuatnya. Ken yang memintanya untuk membuat prototipenya terlebih dahulu dengan bayaran 1 koin emas, membuat Pak Tamanis jadi terkejut dengan koin emas tersebut. Tapi ya anggap saja itu investasi muka. Setibanya di luar, Ken sangat terkejut karena dirinya yang lupa soal kakaknya. Tentu aja kakaknya marah karena dia ingin Ken ngeliat dirinya saat mencoba baju baru. Tapi si Ken malah ngilang. Meski begitu Reine langsung terngiang-ngiang ketika mendengar rayuan Ken yang gak ada obat. Jadi ya Reine akan menunjukkannya ketika udah nyampe di rumah. Dan benar saja ketika udah nyampe di rumah, Reine dengan full power nunjukin semua baju yang ia beli ke adiknya. Saat Ken pusing ngelihat kelakuan kakaknya itu, tiba-tiba aja pembantunya datang dan bilang kalau Pak Tamanis datang dan meminta Ken untuk datang ke tokonya. Singkat waktu setibanya Ken di toko Pak Tamanis, betapa terkejutnya dia ketika ngelihat game tic-tac-toe yang pengen ia buat udah jadi dengan begitu estetik.
Meski belum sempurna, tapi ya itu adalah percobaan awal, bukanlah akhir. Tentu aja Pak Tamani senang karena game buatannya itu disukai dan sesuai dengan reversi yang dibayangkan Ken. Kebingungan dengan kata reversi membuat Ken akan mencoba game itu terlebih dahulu. Setelah dicontohkan oleh Babang Ken, dengan penuh keyakinan Pak Tamanis bilang kalau game reversi itu pasti akan populer. Bahkan Parma juga ketagihan untuk memainkannya lagi. Tapi ketika akan memproduksinya, Ken menyuruh Pak Tamanis untuk membuat dua versi, yaitu untuk para bangsawan dan orang biasa. Karena bangsawan dan pedagang kaya pastinya ingin barang mewah, dan buat versi yang murah tentu aja bisa dibeli siapa saja. Jadi Ken memutuskan untuk membuat 50 set versi bangsawan dan 1000 set versi orang biasa, dan menyuruh Pak Tamanis membuat kontrak aja untuk menambah sesuai penjualan. Tapi perusahaan Pak Tamanis tidak memiliki dana lebih sebanyak itu. Jika versi bangsawan dihargai 1 koin perak besar dan versi jelata seharga 1 koin perak, tentu aja Pak Tamanis gak mampu dengan semua itu. Tapi ketika Babang Ken memberikan banyak koin emas, tentu aja Pak Tamanis langsung semangat full power. Singkat cerita, mereka akan membuat kontrak dan menyerahkannya ke Dewa Dagang. Karena jika mereka bersumpah untuk mematuhi kontrak pada Dewa, maka selama 3 tahun takkan ada yang bisa meniru. Terus mereka pun memulainya. Setelah selesai, tapi Babang Ken masih meminta untuk menyiapkan 1 versi mewah lagi untuk diberikan ke keluarga kerajaan. Meski terkejut, tapi Pak Tamanis merasa kalau perusahaan menengah sepertinya nggak layak memproduksi untuk keluarga kerajaan. Tapi Babang Ken tetap meyakinkan Pak Tamanis karena dia tuh pasti bisa melakukannya. Terus Ken yang kepikiran dengan gamenya yang menghilang itu, dia berharap para dewa sedang menikmatinya. Singkat waktu, ketika Ken udah nyampe di apartemennya, dia pun langsung kena omel karena pesta debut udah hampir dimulai. Terus di perjalanan, ayahnya bilang kalau Ken akan menjadi perhatian semua orang setelah mengetahui dirinya yang udah mempunyai gelar baron. Sesampainya di tempat tujuan, Ken nampak sangat gugup. Ditambah lagi setelah membuka pintu. Tapi ya dirinya tetap waspada setelah dinasihati oleh ayahnya. Setibanya di dalam, nampak Ken yang jalan-jalan santuy. Tapi malah ketemu sama bangsawan yang menentangnya kemarin. Ditambah lagi dia sekarang sama putranya. Dan tiba-tiba aja Ken dipanggil sama ayahnya, yang dimana di hadapannya tuh udah ada Silk dan ayahnya. Setelah selesai memperkenalkan diri sekali lagi, Eric berterima kasih kembali atas Ken yang udah menyelamatkan putrinya. Dan ketika Babang Ken ngeliat keanggunan putri Silk, auto membuat aura buaya darat Babang Ken muncul. Pak Erik yang sengaja batu untuk menghentikan kemesraan para bocil itu, dirinya juga terkejut karena meski berumur 10 tahun, tapi Ken udah jago menangani seorang wanita. Tapi Pak Gram beralasan kalau itu semua karena Ken yang udah terbiasa dengan kakaknya yang tomboy dan mudah marah. Setelah mereka berpisah, Gram masih terkejut dengan gombalan Ken yang gak ada obat tadi. Ken pun beralasan kalau dirinya terbiasa dengan kakaknya yang akan marah jika tidak terus dipuji. Setelah trompet sangkakala dibunyikan, nampak sang raja, istri dan juga Telestia yang turun menyambut semua tamunya itu. Terus para tamu dipersilahkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga raja. Dan ketika bagian keluarga Ken yang berhadapan dengan sang raja, mereka pun memperkenalkan diri dan Pak Gram juga menyuruh Ken untuk menyapa Telestia juga. Dan inilah ketika Babang Dylan bereinkarnasi ke dunia isekai. Mendengarnya membuat sang raja bertanya-tanya seperti apa didikan Pak Gram hingga membuat Ken jadi jago gombal. Tentu aja Telestia jadi geloy hingga hampir meninggoy mendengar gombalan Babang Ken tadi.
Setelah itu Ken pun menunjukkan game yang udah dia kembangkan bersama perusahaan Sarah Kane dan namanya Reversi. Raja pun tertarik dan akan ngelihat detailnya nanti termasuk perlakuan Ken pada putrinya. Ken pun disuruh datang ke ruang tamu setelah itu selesai. Singkat waktu setelah selesai berbacot-bacotan dengan Pak Raja, Pak Gram yang berencana untuk jalan-jalan dulu sama istrinya meminta Ken untuk bertingkah seperti seorang bocil. Mendengarnya membuat Ken sadar kalau dirinya udah kelewatan jadi seorang baron dan juga menjalankan bisnis di usia 10 tahun. Tak lama kemudian Silk pun menghampirinya dan mengajaknya ngopi. Nampak mereka berdua yang bermesraan seperti biasanya. Karena Celestia yang masih bersama sang raja, Silk jadi senang ngobrol berduaan dengan Kane di sisinya. Ken yang meminta Silk untuk berhenti memanggilnya Ken sama, ya Silk pun merubahnya menjadi Ken-kun. Tapi malah makin agresif. Tapi secara tiba-tiba muncul 3 orang bocil yang menyela mereka berdua. Si bocil merah nampak memuji gaun Nona Silk dan berharap kalau Silk akan memperhatikannya. Ken yang terkejut dengan sikap dingin Silk malah disuruh pergi karena yang ada di hadapannya itu adalah putra tertua Marquis Corgino, yaitu Hebit. Mendengarnya membuat Ken langsung tahu kalau itu benar anak Corgino, yaitu seseorang yang menentangnya kemarin. Setelah mengetahui kalau Ken itu putra seorang baron dan kayaknya mereka nih salah paham anjay. Ken malah kena marah karena tidak memanggil sama pada bangsawan yang lebih tinggi darinya. Dan karena Ken agak kasar sama mereka, hal itu malah membuat 3 bocil nggak ada otak ini malah menentang Ken untuk adu mekanik. Sesampainya di lapangan, Ken yang melarang Silk untuk ikut malah mendapatkan pelukan darinya. Tentu aja mereka bertiga auto kesal ngelihat kemesraan Ken dan Silk. Mereka berniat untuk menunjukkan skill mereka yang diberkahi oleh dewa. Yang pertama maju adalah bocil yang hijau ini. Tapi malah nggak tahu cara menggunakan sihirnya. Silk ya makin ketakutan ngelihat tingkah mereka bertiga. Dan pada akhirnya bocil hijau ini menggunakan buku untuk dijadikan katalisatornya. Ya elah, cuma kayak doang yang kayak cacing tanah. Giliran jurus malah kayak bekicot. Selanjutnya giliran bocil ceking satu ini nih yang bakalan nunjukin kekuatannya. Kita lihat aja apakah nih bocil lebih OP dari si bocil hijau tadi. Kalau dari gaya sih tetap aja kayak cacing tanah. Tapi buset, lemah amat bang. Dan ketika si bocil hijau akan melakukan atraksinya lagi, tapi karena Silk udah muak, ya dia pun menghentikan tingkah konyol mereka dan menjelaskan kesalahpahaman yang telah terjadi, yang dimana dia bilang kalau Ken bukanlah putra baron, melainkan dialah seorang baron, putra ketiga Margrave von Silver. Dan Ken juga yang telah menolong dirinya dan juga Celestia saat diserang monster. Mendengarnya auto membuat mereka bertiga terkejut bukan main, karena meski Ken seumuran dengan mereka, tapi dia udah menjadi seorang baron. Menyadari kalau Ken juga gak busuk, Silk akan memberitahukannya pada Celestia. Baru aja ngomongin soal Celestia, tiba-tiba aja orangnya malah muncul. Silk yang akan mulai ngebacot, untungnya langsung disumpet sama babang Ken. Tapi ngelihatnya membuat Celestia terkejut karena Ken menyentuh bibir seorang cewek yang belum menikah itu tidak senonoh. Dan dia malah ingin melaporkannya pada Pak Erik. Celestia yang menanyakan pada Silk tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi Silk malah bilang mengenai Ken yang akan berkencan dengannya. Hal itu tentu aja membuat Celestia cemburu karena dia juga ingin berkencan dengan Ken. Baru aja Ken mengajak Celestia untuk berkencan dengannya juga, tapi Ken yang panik dengan kemunculan Pak Raja. Namun Pak Raja mengajak Ken untuk pergi ke ruang tamu bersama dengannya. Bukan hanya membahas tentang game tadi, akan tetapi juga soal ucapan Ken barusan yang mengajak kedua putri tersebut berkencan.
Dan yaps, itulah akhir dari anime Tensei Kizoku episode keempat. Wede, kayaknya Babang Ken makin penuh kehangatan ketika bareng Silk dan juga Celestia. Bagaimana tidak, orang baru aja ketemu, mereka berdua malah pada agresif. Untungnya ada sang raja yang menggagalkan aksi Babang Ken. Dan tentunya jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slepel.